Perjalanan tenun ikat mulia telah mendapatkan berbagai bentuk apresiasi dan penghargaan. Pencapaian ini menjadi bukti atas kualitas, kreativitas, serta ketekunan para pengrajin dalam mempertahankan warisan budaya. Setiap penghargaan menjadi dorongan untuk terus berkarya dan membawa tenun ke tingkat yang lebih tinggi. Kain tenun bukan sekedar selembar kain, melainkan sebuah karya seni yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tangan para penenun, benang-benang sederhana disatukan menjadi motif yang penuh makna. Setiap corak memiliki filosofi, setiap warna menyimpan harapan, dan setiap proses mengajarkan kesabaran. Di tengah perkembangan zaman, tradisi menenun terus bertahan sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang patut dijaga. Oke, awal mula. Kalau ngomongin awal mula, sebetulnya tenun mulia ini itu berdiri ketika kakek saya, diawali dari kakek saya. Waktu itu tahun ya mungkin 80, 90-an, 80-an, 70-an, ya segituan lah ya gitu. Tapi beliau harus mengalami gulung tikar karena terdampaknya pabrik-pabrik sarung yang sudah lebih modern. Jadi secara proses kan lebih cepat ya gitu. Akhirnya mau tidak mau gulung tikar. Tapi pada akhirnya saya dan orang tua saya berpikir kayak kan kita masih punya nih keluarga, masih punya tetangga-tetangga sekitar yang sekiranya masih bisa menenun gitu. Kenapa nggak kita buka lagi nih yang punyanya kakek gitu kan gitu. Jadi kayak yuk kita mulai lagi karena kita masih punya saudara. Selain itu kita juga ingin ya memperdayakan dan mempekerjakan orang-orang sekitar. Jadi akhirnya pada tahun 2016 berdirilah kembali tenun yang dulunya sudah pernah ada di zaman kakek saya. Awalnya karena saya melihat orang sekitar, warga sekitar, saudara yang ya istilahnya masih bisa berkerajinan lah, bisa menciptakan karya yang istilahnya memperbagus sumber daya yang ada di sekitar, terus juga melestarikan budaya, terus juga ya mau meningkatkan perekonomian warga dan warga-warga sekitar sih. Itu dasarnya lebih tepatnya. Tenun ikat mulia juga diperkenalkan melalui berbagai pameran. Dari satu pameran ke pameran lainnya, keindahan motif dan karakter khas kain ini semakin dikenal oleh masyarakat. Pameran menjadi ruang untuk memperkenalkan tenun sekaligus menunjukkan bahwa kain tradisional mampu tampil menarik dan relevan dengan perkembangan zaman. Tenun merupakan teknik membuat kain dengan cara menyilangkan benang pakan dan benang lungsin menggunakan alat tenun. Teknik ini telah dikenal masyarakat Nusantara sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Hampir setiap daerah Indonesia memiliki kain tenun dengan ciri khas masing-masing. Mulai dari warna, motif, hingga filosofi yang berbeda sesuai budaya daerahnya. Oke, satu lembar ini cukup lama karena prosesnya dari benang, pewarnaan benang, pemintalan benang, terus sampai masuk penggambaran, digambar, dicelup lagi, dijemur, sampai akhirnya baru masuk ke mesin tenun. Itu butuh waktu 1 bulan. Itu baru masuk mesin tenun. Penenunnya itu ya tergantung, satu penenun itu bisa menghasilkan satu hari 1-2 kain. Jadi untuk menghasilkan satu kain bisa dibilang ya 1-1,5 bulan itu untuk menghasilkan satu kain. Lama banget. Itu pun masih tidak, kalau cuaca lagi buruk, lagi hujan, nah itu lebih lama lagi tuh karena nunggu kering benangnya itu lama, lumayan bisa 2 bulan. Oke, kalau harga yang pasti dari awal dari bahan baku ya kita harus hitung bahan bakunya berapa, terus pewarnaannya berapa, ini berapa, dan kita itu setiap prosesnya itu kita hitung dan kita hargai. Misal nih dalam satu proses untuk menjadi satu kain itu kan ada yang namanya pewarnaan bahan dasar, nah itu kita hargain.
Terus nanti sudah gitu masuk tuh ke kelos, mengelosnya aja itu kita hargain. Terus nanti masuk ke mesinnya itu untuk namanya grind ya, itu masuk satu persatu benang itu kita hargain juga. Menggambar kita hargain, nyelupnya juga kita hargain. Jadi setiap proses, setiap langkah yang ada di dalam tenun itu kita hargain, sehingga menjadilah satu keutuhan harga. Makanya kenapa tenun itu sangat mahal, karena itu prosesnya yang panjang, butuh ketelitian, dan kita berusaha untuk menghargai setiap prosesnya. Jadi ada karya tangan setiap orang di setiap prosesnya yang berbeda-beda. Itu sih. Perkembangan tenun ikat mulia tidak hanya berhenti di dalam negeri. Karya ini juga mendapat kesempatan untuk berkolaborasi dan menjalin hubungan dengan berbagai pihak dari negara luar. Kolaborasi tersebut menjadi langkah penting dalam memperluas jaringan, membuka peluang bisnis sekaligus memperkenalkan kekayaan tenun Indonesia kepada dunia internasional. Keunikan tenun ikat mulia juga mendapatkan perhatian dari dunia fashion. Momen yang membanggakan adalah ketika salah satu desainer yaitu Ivan Gunawan yang memilih tenun ikat mulia. Hal ini menjadi bukti bahwa kain tradisional dapat hadir dalam dunia fashion modern dan memiliki daya tarik di tengah perkembangan industri kreatif. Oke, makna dan yang terkandung dalam motif. Kalau motif, kita saat ini sudah kurang lebih 500 motif. Jadi kalau dibilang makna dari setiap motif, pasti ada. Tapi ini sudah perpaduan, jadi kita berusaha untuk memadukan setiap elemen-elemen motif yang ada di tenun. Secara umum ragam motif dalam tenun itu sebetulnya sekitaran 8 kalau nggak salah, ada ceplok, tirto, gunungan, miring, dan lain sebagainya. Itu kita berusaha untuk kita padukan dalam satu helai kain, itu kita padukan. Nggak ada memang yang satu helai itu memang mungkin ada yang request nih mau tirto aja bisa, tapi kita berusaha untuk seninya, karyanya kan di situ, mengkolaborasikan antara ragam motif satu dengan yang lainnya sehingga menciptakan satu lagi motif yang baru, yang lebih unik, yang punya makna cerita di balik setiap motifnya. Jadi kalau dibilang ada nggak maknanya di setiap motif, pasti ada. Dari 500 motif tadi pasti kita punya makna-makna tertentu dan arti-arti tertentu. Cuman kalau disuruh menjelaskan maknanya apa, gimana, itu 500. Jadi masa ya saya menjelaskan 500 kan nggak mungkin. Jadi setiap motifnya pasti ada makna, dan setiap yang digambar sama penggambarnya itu memiliki khas sendiri dari penggambar tersebut. Kalau dibilang turun-menurun, sebetulnya bisa iya bisa enggak, karena kan sebetulnya dari yang tadi saya cerita, dari kakek saya membangun tenun ini di wilayah Bandar ini, tapi kan kemudian beliau gulung tikar, akhirnya saya bangkit lagi dengan orang tua saya untuk ayo kita bangun lagi, kita jayakan lagi, kita perdayakan lagi gitu kan warga-warga sekitar. Jadi kalau dibilang turun-temurun mungkin iya, karena dari itu motivasinya kan dari kakek saya gitu. Dan kemudian nanti kemudian hari keinginan saya pasti akan menurunkan ke generasi berikutnya. Itu sih. Kemudian dimulailah proses menenun. Dengan gerakan yang berulang dan penuh ketelatenan, benang demi benang disusun hingga membentuk motif yang indah. Untuk menghasilkan satu lembar kain, seorang penenun dapat menghabiskan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, tergantung tingkat kerumitan motif. Di balik keindahan tenun terdapat dedikasi, kesabaran, dan pengalaman yang tidak dapat digantikan oleh mesin. Oke, harapannya yang pasti semoga tenun Kediri ya lebih tepatnya itu bisa menjadi wastra yang terus ada, budaya yang terus ada untuk anak dan cucu kita nanti gitu, untuk membanggakan, mengharumkan nama Indonesia bahwa nih Kediri punya gitu satu kerajinan yang karya yang bisa kita banggakan ke internasional gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, semoga generasi berikutnya tuh mau, lebih tepatnya mau ya, harapannya tuh mau untuk menjaga yang sudah ada gitu. Itu karena susah banget nih, nggak tahu nih Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta mau nggak nih gitu kan untuk terus merawat
kerajinan ini, karya ini, wastra ini untuk kedepannya. Jadi harapannya semoga generasi berikutnya mau dan ingin dan senang untuk melestarikan budaya-budaya Indonesia. Aja sih. Kini, kain tenun tidak hanya digunakan sebagai pakaian adat, tetapi juga hadir dalam bentuk tas, dompet, aksesoris, hingga busana modern yang diminati berbagai kalangan. Dengan inovasi tersebut, kain tenun mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai budaya. Warisan budaya tidak akan bertahan tanpa adanya kepedulian dari generasi penerus. Melestarikan kain tenun bukan hanya tugas para pengrajin, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Dengan mengenal, menggunakan, dan menghargai karya mereka, kita turut menjaga identitas bangsa agar tetap hidup. Karena pada akhirnya, setiap helai kain tenun bukan sekedar hasil anyaman benang. Ia adalah cerita tentang kehidupan, tentang budaya, tentang kesabaran, dan tentang Indonesia.